Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahrita Anggraini, NIM A210190050 akan membahas materi pembelajaran dengan tema fintech yang berjudul Mengenal Lebih Dekat Digital Payment System. Sebelum masuk dalam pembahasan, tahukah Anda apakah itu fintech? Fintech atau Financial Technology adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Sehingga mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut. Mengenal lebih dekat digital payment system. Pernahkah kalian merasa kerepotan menerima pembayaran menggunakan pecahan uang kecil dan harus menyiapkan uang kembalian? Kini Anda tidak perlu repot lagi karena sudah ada metode pembayaran secara non-tunai dan digital. Saat ini, perkembangan teknologi membuat seluruh kalangan marginal beradaptasi menerima pembayaran digital mulai dari kantin sekolah, warung, minimarket, hingga pusat perbelanjaan mall. Tahukah kalian apakah itu digital payment? Digital payment adalah sebuah cara pembayaran yang menggunakan media teknologi seperti SMS, mobile banking, internet banking, digital wallet, dan sebagainya. Seluruh kegiatan ini dilakukan hanya menggunakan perangkat elektronik yang bernama ponsel pintar. Pembayaran digital saat ini dapat berupa mobile banking, SMS banking, internet banking, dan elektronik atau e-money. Yang pertama, mobile banking. Bank-bank besar yang ada di Indonesia, terutama bank pemerintah, umumnya memiliki fasilitas mobile banking yang dapat diunduh melalui ponsel pintar. Aplikasi mobile banking ini berguna untuk melakukan kegiatan-kegiatan finansial, yang salah satunya adalah pembayaran secara digital. Jadi untuk teman-teman cukup unduh dan download aplikasi mobile banking dari bank tempat kamu menabung, lalu ikuti prosesnya sesuai dengan aturan bank masing-masing. Biasanya sebelum menggunakannya, melakukan aktivasi mobile banking dengan datang langsung ke cabang bank terdekat. Setelah itu, semua fitur dalam mobile banking dapat diakses dengan mudah. Aplikasi mobile banking berbagai bank dapat diunduh di Play Store atau App Store. Yang kedua, SMS banking. SMS banking merupakan salah satu layanan transaksi finansial lain yang ditawarkan oleh pihak bank. Nomor ponsel teman-teman mempunyai peran yang sangat penting di sini. Hal itu karena transaksi perbankan yang dilakukan dengan SMS banking akan dilakukan melalui fitur SMS. Dengan SMS banking, teman-teman juga bisa melakukan digital payment. Yang ketiga, internet banking. Nah, ini juga salah satu layanan transaksi finansial lainnya dari pihak bank. Jika ingin mengaktifkan layanan ini, teman-teman harus datang ke bank dengan membawa kartu identitas yang masih berlaku, buku tabungan, kartu ATM, serta memiliki alamat email yang aktif. Jika semua proses selesai, teman-teman bisa melakukan digital payment dengan internet banking. Internet banking menggunakan sebuah token untuk melakukan transaksi finansial. Kemudian yang terakhir, uang elektronik atau e-money. Uang elektronik atau e-money adalah layanan transaksi yang memungkinkan semua transaksi dilakukan secara digital. Layanan ini adalah layanan yang paling populer di era sekarang. Uang elektronik atau e-money hadir untuk menjawab kebutuhan layanan pembayaran tanpa tunai. Malah banyak yang menyebut layanan ini adalah layanan masa depan yang bakal menggantikan teknologi layanan pembayaran non-tunai lainnya. Berikut ini digital payment e-money yang cukup populer ya teman-teman. Yang pertama, GoPay. GoPay merupakan sebuah layanan berbentuk finansial teknologi atau fintech yang dimiliki oleh Gojek. Jika kalian salah satu pengguna Gojek, maka kalian tidak asing dengan GoPay. Salah satu yang ada dalam GoPay dapat digunakan untuk berbelanja online, membayar berbagai jenis tagihan, isi ulang pulsa, dan lain-lainnya. Untuk mengisi saldo GoPay juga cukup mudah dilakukan. Kalian bisa melakukannya melalui ATM, minimarket, atau melalui pengemudi Gojek secara langsung. Kemudian yang kedua, OVO.
Selanjutnya ada OVO yang merupakan salah satu mobile payment yang cukup banyak digunakan. OVO sering digunakan untuk transaksi melalui Grab, sama halnya dengan GoPay. Melalui OVO juga bisa melakukan berbagai jenis pembayaran, seperti langganan internet, listrik, isi pulsa, dan lain-lainnya. Untuk top up saldo OVO dapat dilakukan dengan mudah melalui ATM, M-Banking, Internet Banking, debit card, atau melalui merchant-merchant tertentu. Kemudian yang ketiga, link aja. Jika teman-teman memiliki nomor ponsel yang menggunakan operator Telkomsel, maka teman-teman dapat menggunakan layanan keuangan non-tunai dari operator telekomunikasi milik pemerintah ini. Link aja sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi dan aman untuk digunakan. Melalui link aja ini, teman-teman bisa melakukan banyak transaksi finansial digital payment. Untuk bisa melakukan transaksi, teman-teman harus memiliki saldo di akun link aja. Bagaimana cara mengisi saldo tersebut? Kalian bisa melakukan di Grapa, Telkomsel, minimarket, atau melalui transfer bank. Link aja ini tersedia dalam bentuk aplikasi yang dapat di-download di Play Store maupun di App Store. Kemudian yang keempat, Mandiri Online. Meskipun memiliki nama bank tertentu, tapi Mandiri Online juga bisa dilakukan untuk bank apapun. Cara penggunaannya juga sangat mudah. Kalian hanya perlu tap e-money ke HP sambil membuka aplikasi Mandiri Online. Ponsel yang digunakan harus memiliki fitur NFC. Jika tidak ada fitur tersebut, maka kalian tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Mungkin terkesan ribet jika harus memiliki fitur NFC di ponsel, tapi sebenarnya Mandiri Online memudahkan kalian. Pasalnya, aplikasi ini dilengkapi banyak fitur pembayaran, mulai dari pembayaran internet, PLN, tiket, telepon, hingga pembayaran untuk pendidikan pun tersedia di sini. Dan yang paling penting, kalian bisa melakukan isi ulang e-money dengan mudah. Yang kelima, Dana atau digital wallet. Aplikasi Dana memudahkan teman-teman semua untuk bertransaksi tanpa uang dan tanpa kartu. Kalian bisa melakukan beragam jenis pembayaran dengan aplikasi Dana, kapanpun dan dimanapun, seperti isi ulang pulsa, bayar tagihan listrik dan air, bayar cicilan, asuransi, serta BPJS. Dana telah menyiapkan fitur QR Code yang dapat memangkas antrian saat melakukan pembayaran di banyak merchant Dana. Selain itu, teman-teman juga bisa melakukan kirim uang dengan aplikasi ini. Cukup dengan memasukkan nomor ponsel penerima, kalian bisa mengirim uang lebih cepat. Dengan demikian, jika teman-teman menggunakan digital payment, tidak perlu khawatir datanya bocor ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Soal keamanan pembayaran ini sudah cukup mumpuni. Maka dari itu, metode pembayaran ini dapat dikatakan sebagai metode pembayaran modern yang aman. Ketika melakukan transaksi online di platform besar, seringkali mengharuskan mengisi saldo. Agar mudah untuk bertransaksi, saldo tersebutlah diperuntukkan sebagai digital payment. Selain praktis dan mudah, digital payment nyatanya memiliki berbagai kelebihan. Apa saja keuntungan penggunaan digital payment system itu? Yang pertama, lebih aman. Saat ini sering terdengar di berita-berita tentang maraknya uang palsu yang beredar di masyarakat. Jika seseorang kurang teliti dalam bertransaksi secara tunai, maka bukan tidak mungkin ia menjadi korban dari uang palsu tersebut. Dan pastinya akan sangat merugikan. Namun hal tersebutlah dapat dihindari dengan digital payment. Orang-orang tidak perlu lagi mengkhawatirkan apakah uang yang mereka pegang itu uang asli atau uang palsu. Selain praktis, pembayaran-pembayaran dengan menggunakan digital payment termasuk aman. Pasalnya metode ini telah dilengkapi dengan CCL, Security Socket Layer, atau sistem keamanan ganda, dan juga menggunakan PIN. PIN tersebutlah hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, transaksi lebih nyaman. Kenapa pengguna pembayaran dengan digital ini lebih nyaman? Karena tidak perlu lagi untuk keluar rumah hanya untuk melakukan pembayaran. Cukup dengan menggunakan gadget dari rumah, transfer dan pembayaran lainnya bisa dilakukan dengan mudah. Kemudian yang ketiga, tersedia berbagai fitur yang menarik. Metode dengan menggunakan digital payment saat ini telah berkembang, karena untuk digunakan segala jenis transaksi, mulai dari membayar cicilan dan tagihan,
sehingga tidak lagi memerlukan banyak waktu untuk mengantri di loket pembayaran. Yang ketiga, transaksi lebih cepat. Kenapa transaksi lebih cepat? Tentu saja dengan menekan tombol di smartphone, semua proses transaksi bisa dilakukan secara cepat dan hanya perlu memastikan jumlah biaya yang dibayarkan dalam waktu beberapa menit saja. Proses transaksi telah berhasil. Maka dari itu, pembayaran dengan menggunakan metode digital payment ini lebih cepat dilakukan. Itulah beberapa keuntungan metode pembayaran dengan menggunakan digital payment system. Tidak hanya masyarakat, pelaku bisnis juga merasakan keuntungan besar dari penggunaan digital payment. Terima uang jadi lebih mudah dan aman tanpa perlu ribet lagi sekarang. Untuk itu, gunakan digital payment system untuk kemudahan di masa depan. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan kali ini tentang mengenal lebih dekat digital payment system. Digital payment system ini merupakan inovasi yang harus kita hadapi. Tentunya suatu perubahan yang akan berubah ya agen perubahannya itu sendiri. Karena kalau kalian tidak mengikuti perubahan, tentunya akan ketinggalan. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.